Halo CS-CSku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Gimana kabarnya CS-CSku di sana? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, oke? Berikut ini gua akan meringkas band thrash metal atau death metal dari Brazil. Mereka adalah band yang memberi kontribusi besar kepada skena musik tersebut. Oke CS-CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Bat. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku. Dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh band Sepultura yang dibentuk Max Cavalera bersama adiknya Igor Cavalera pada tahun 1984 di Belo Horizonte, ibu kota Minas Gerais, Brazil. Max membentuk band karena terinspirasi dari lagu-lagu yang dimainkan oleh Black Sabbath. Selain itu, nama Sepultura diambil dari bahasa Portugis yang artinya kuburan. Nama tersebut diambil setelah Max menerjemah lirik lagu dari Motorhead yang berjudul Dancing on Your Grave. Dengan formasi Max pada gitar, Igor pada drum, Wagner Lamuni pada vokal, dan Paulo Junior pada bass. Mereka pun mulai tampil di acara-acara kecil yang digelar di pinggiran kota Minas Gerais, Brazil. Lalu pada bulan Maret 1985, sang vokalis keluar dari band setelah terlibat perselisihan dengan sesama anggota. Ia kemudian memilih bergabung dengan Sarcófago sebagai perintis band black metal di Brazil. Setelah itu, Max kemudian mengisi vokal dan merekrut Jairo Guedes untuk menjadi gitaris utama di Sepultura. Mereka juga kemudian merilis split EP bersama band Brazil bernama Overdose. Kemudian, setelah 1 tahun tampil di beberapa acara, nama mereka mulai dikenal banyak orang. Dan saat itu, Sepultura resmi mendatangani kontrak dengan label. Lalu pada Agustus 1986, Sepultura merilis full album pertamanya berjudul Morbid Vision. Di album tersebut, lagu Troops of Doom menjadi lagu hits pertama mereka hingga mendapatkan perhatian media. Dan pada awal 1987, Jairo Guedes keluar dari band dan posisinya sebagai gitar digantikan oleh Andreas Kisser. Setelah itu, Sepultura pun menulis album keduanya berjudul Schizophrenia. Album tersebut menampilkan perubahan gaya musik mereka ke arah suara yang lebih berorientasi pada thrash metal dengan tetap mempertahankan elemen death metal. Selain itu, lagu-lagu mereka juga mulai diputar di radio-radio Amerika yang membuat nama Sepultura dikenal di Amerika hingga Eropa. Bahkan, album tersebut banyak dicari oleh para peminat musik cadas di Eropa dan Amerika karena album tersebut diproduksi hanya di Brazil. Lalu, Sepultura mendapatkan perhatian dari label besar bernama Roadrunner Records. Di sana, pemilik label mendatangi mereka dan meminta untuk merilis album Schizophrenia secara internasional. Meski saat itu, sang pemilik label belum pernah melihat Sepultura tampil secara langsung. Dan setelah resmi mendatangani kontrak dengan label tersebut, mereka pun resmi merilis album tersebut secara internasional. Kemudian, pada tahun 1989, mereka kembali merilis album ketiga mereka. Album tersebut sukses mendapatkan tempat di 40 rekor death metal teratas sepanjang masa. Lalu, majalah Terrorizer mengatakan jika album tersebut menjadi salah satu 20 album thrash metal terbaik. Selain itu, AllMusic menjadikan sebagai salah satu album death metal thrash metal paling penting sepanjang sejarah. Dan di tahun yang sama, mereka ikut dalam tur Eropa sebagai band pembuka untuk band Sodom. Mereka juga tampil di New York menjadi band pembuka untuk band heavy metal asal Denmark bernama King Diamond. Setelah itu, mereka kemudian merilis video klip pertamanya. Video klip tersebut menjadi video terbanyak yang diputar di MTV Headbanger Ball. Selain itu, mereka juga menjadi band cadas Amerika Utara pertama yang sukses secara internasional.
Dengan kesuksesan tersebut, mereka mulai menjalani tur Eropa dan Amerika untuk mempromosikan album terbarunya. Meskipun mereka sangat terbatas menggunakan bahasa Inggris, namun nama mereka semakin dikenal oleh banyak orang. Lalu, pada tahun 1990, mereka bersama Napalm Death tampil di 3 acara besar yang digelar di Brazil. Mereka juga kembali tampil di Eropa dan Amerika bersama band Mordred, Obituary, dan Sedes. Mereka juga mendapatkan kontrak di label Amerika, dan setelah itu mereka pun memutuskan untuk pindah ke Arizona, Amerika. Lalu pada Januari 1991, mereka tampil di acara festival besar. Di sana, mereka tampil di hadapan lebih dari 100.000 penonton. Dan setelah itu, mereka merilis album berjudul Iris yang direkam di studio di Florida. Album tersebut mendapatkan ulasan positif dari para kritikus musik, bahkan mereka mengatakan jika Sepultura telah menjadi salah satu band thrash metal atau death metal terbaik. Kemudian, mereka juga merilis single pertamanya. Single tersebut sangat sukses dan menjadi pusat perhatian. Setelah video klip single tersebut dilarang tayang oleh MTV Amerika karena citra religiusnya yang apokaliptik atau dianggap menyimpang. Meski begitu, lagu tersebut menjadi sangat populer dan berhasil mencapai 119 di tangga lagu Billboard untuk pertama kalinya. Mereka juga kembali melakukan tur Eropa. Selain itu, mereka juga tampil di sebuah acara besar yang digelar di Amerika bersama band-band besar seperti Motorhead, Creator, dan Slayer. Setelah itu, Max kemudian menikahi manajer bandnya sendiri bernama Gloria Beujenowski. Lalu pada tahun 1993, mereka merilis album kelimanya berjudul Chaos AD. Album tersebut memperlihatkan gaya thrash metal yang sesungguhnya. Meskipun album itu bukanlah album death metal, namun mempunyai pengaruh besar untuk groove metal dan hardcore punk. Setelah itu, majalah AllMusic menulis bahwa album Chaos AD sebagai salah satu album heavy metal terbaik sepanjang masa. Mereka juga menjalani tur panjangnya ke Eropa, Australia, Selandia Baru selama 1 tahun untuk mempromosikan album barunya. Selain itu, mereka juga tampil menjadi band pembuka saat band Ramones menjalani tur di Amerika Utara. Dan pada tahun 1994, Max dan Igor berkolaborasi dengan Alex Newport untuk membentuk band bernama Nailbomb. Mereka pun kemudian merilis album yang lebih berorientasi industri berjudul Point Blank. Band tersebut hanya menampilkan satu pertunjukan di acara Dynamo Open Air dan kemudian resmi dibubarkan. Setelah itu, pada tahun 1996, Sepultura merilis album ke-6-nya berjudul Roots. Di album tersebut, mereka memasukkan unsur-unsur musik masyarakat adat Brazil dan mengadopsi suara yang lebih lambat. Lalu para kritikus musik mengatakan jika album tersebut sebagai album klasik heavy metal modern yang berpengaruh besar pada skena nu metal yang baru lahir. Dan pada bulan Agustus di tahun yang sama, mereka tampil di panggung utama di acara besar bernama Castle Donington Monster of Rock. Kemudian, saat Sepultura sedang menjalani tur, Max meninggalkan tur tersebut setelah mendapatkan kabar jika anak tirinya, Dana Wells, meninggal karena kecelakaan. Posisi Max sebagai vokal kemudian digantikan sementara oleh Kisser sambil bermain gitar untuk beberapa pertunjukan.
Dan setelah pemakaman anaknya selesai, Max pun kembali melanjutkan turnya. Lalu beberapa bulan kemudian, setelah kematian Wells, semua anggota band mengadakan pertemuan. Di sana, mereka mengatakan kepada Max bahwa mereka ingin memecat Gloria, manajer band sekaligus istri Max. Alasan mereka memecat karena Gloria memberi perlakuan istimewa kepada Max dan mengabaikan anggota band lain. Max yang masih berduka merasa dikhianati oleh teman bandnya karena ingin menyingkirkan Gloria istrinya. Dan pada tanggal 16 Desember 1996, mereka tampil di acara Brixton Academy yang digelar di Inggris. Penampilan tersebut menjadi penampilan terakhir Max bersama Sepultura. Setelah itu, Max keluar dari band dan mengatakan jika ia merasa sakit hati, marah, sedih, dan merasa separuh dirinya telah mati. Max pun kemudian membentuk band barunya bernama Soulfly. Dan setelah kepergian Max, anggota Sepultura mengumumkan jika mereka membuka audisi mencari vokalis baru. Di antara orang-orang yang mengikuti audisi, Derek Green terpilih sebagai vokalis baru Sepultura. Kemudian pada tahun 1998, mereka dengan formasi baru merilis album berjudul Against. Album tersebut kurang sukses secara kritis dan komersial dibandingkan album-album sebelumnya. Namun berbeda dengan Max, bersama band barunya, mereka malah langsung melejit dan dikenal banyak orang setelah merilis album pertamanya. Album tersebut sangat sukses dan berhasil mencapai nomor 79 di tangga lagu Billboard. Soulfly kemudian berkolaborasi dengan Fred Rust, vokalis Limp Bizkit, untuk lagu Bleed. Selain itu, Soulfly juga mulai tampil di acara-acara besar dan berkolaborasi dengan beberapa anggota band terkenal. Lalu pada tahun 2001, Sepultura merilis album ke-8-nya berjudul Nation. Namun, album tersebut pun tidak begitu sukses. Dan menurut kritikus, suara vokal Green jauh dibandingkan dengan suara Max, karena karakter Max bisa membuat sebuah lagu menjadi lebih berapi-api. Lalu di tahun 2002, Roadrunner Records merilis video klip yang menampilkan pertunjukan terakhir Max bersama Sepultura. Dan setelah Sepultura merekam untuk EP berjudul Revolution, mereka pun resmi merilis album ke-9-nya yang berjudul Roarback. Album tersebut sama seperti album sebelumnya dengan penjualan yang tetap rendah. Kemudian pada tahun 2005, Sepultura tampil di acara festival tahunan di Dubai. Mereka juga kembali merilis album ke-10-nya. Album tersebut mulai mendapatkan ulasan positif dari para kritikus musik. Lalu pada tahun 2007, saat Max diwawancarai oleh majalah Revolver, Max mengatakan jika ia sudah berdamai dengan adiknya Igor setelah perseteruan selama 1 dekade. Ia juga berkata akan kembali ke Sepultura dengan formasi yang asli. Dan setelah Sepultura merilis album ke-10-nya, Igor pun keluar dari band. Posisi Igor sebagai drummer digantikan oleh Gene Doyle Bella. Setelah itu, Max dan Igor kemudian membentuk band bernama Cavalera Conspiracy. Band tersebut menjadi salah satu tamu musik paling penting di acara Latin Grammy Award. Dan pada 20 Januari 2009, Sepultura merilis album Alex dan menjadi album pertama yang tak menyertakan salah satu dari keluarga Cavalera. Kemudian, Sepultura menjadi band pendukung untuk Metallica saat band Metallica tampil di Stadion Morumbi dan di Sao Paulo, Brazil. Lalu pada tanggal 6 Juli 2010, Sepultura bergabung dengan label Nuclear Blast Records dan merilis album pertamanya untuk label tersebut. Mereka juga menegaskan jika Sepultura tidak akan mengadakan reuni line-up klasik. Lalu pada 2011, Sepultura merilis album berjudul Kairos yang dibuat dengan edisi khusus. Mereka juga menjalani tur dunia dan bermain di acara Wacken Open Air. Setelah itu, Gene kemudian meninggalkan band lalu digantikan oleh Eloy Casagrande. Setelah itu, Sepultura ikut berpartisipasi dalam tur Thrash Fest Classic bersama band-band thrash metal seperti Exodus, Distraction,
dan Heathen. Dan pada tanggal 13 Januari 2017, Sepultura merilis album ke-14-nya yang berjudul Mesin Messiah. Setelah itu, untuk mendukung album tersebut, mereka melakukan tur Eropa bersama band Kreator. Dan beberapa bulan kemudian, film dokumenter Sepultura resmi ditayangkan. Kemudian saat Max dan Igor diwawancara untuk film tersebut, mereka menolak dan tak mengizinkan materi awal band yang menampilkan mereka untuk digunakan. Dan pada tanggal 8 November 2019, mereka merilis lagu berjudul Isolation dan mengumumkan jika album Quadra akan dirilis tahun depan. Selain itu, mereka juga akan melakukan tur Amerikanya. Lalu beberapa bulan kemudian, mereka mengumumkan jika semua tur yang telah dijadwalkan harus rubah kembali karena situasi COVID-19. Kemudian, pada 13 Agustus 2021, Sepultura merilis album kolaborasi. Album tersebut mencakup kontribusi dari anggota band lain seperti Megadeth, Testament, Anthrax, Trivium, dan lain-lain. Lalu film pun selesai. Tak ada kritik, tak ada senyum palsu, tak ada yang tunduk, dan tak ada yang mengikutimu. Max Cavalera. Oke CSGO, terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. Nuhun hampura bye. Nuhun. Yo.